Jumpa lagi dengan saya, Martin Kanginan, dalam pembelajaran Mafia, Matematik, Fisika, Kimia. Kita masuk ke pembahasan SIMA UI 2021 dan 2020, 2 tahun yang belakangan. Part 2, gerak parabola dan gerak harmonik. Ya. Acuan buku saya adalah Masterbook Fisika ini. Ya, ini adalah memang diperuntukkan bagi Anda yang ingin mengikuti tes masuk dari semua perguruan tinggi, baik UTBK, SIMA UI, UM-UGM, UM-Undip, ya, ujian masuk Brawijaya dan sebagainya. Sebelum kita masuk ke gerak parabola, kita review sebentar ya. Gerak parabola itu apa? Ya, jadi kalau ini sumbu X, sumbu mendatar, Anda lemparkan bola basket ke atas dari suatu titik asal O. Di sini kita ambil X0-nya 0 ya. Y0-nya 0. Artinya titik asal ini, titik di mana kita lempar ini dianggap 0. X-nya, Y-nya juga 0. Maka dia akan mengikuti lintasan berbentuk parabola. Bola basket itu kalau lepas, mencapai suatu titik tertinggi di sini H, kemudian turun lagi. Ya, di A. Nah, ini yang kita sebut dengan tinggi maksimum. Ya, ini, ya, Y di H ini. X maksimumnya yang ini. Ya, apsis untuk mencapai ketinggian maksimum. Kemudian dia jatuh di tanah dengan ketinggian yang sama dengan O. Maka ini XA ini akan sama dengan 2XM. Karena gerak parabola itu simetris. O ke H sama dengan H ke A. Jadi kalau ini XM, ini juga XM. Jadi XA sama dengan 2XM. Kalau ini Anda dengan mengabaikan gesekan udara, ini V0, maka di sini akan VA. Dan besarnya sama dengan V0. Besarnya ya. Cuman bedanya ini naik, ini turun. Ini sudutnya positif terhadap sumbu X. Ini theta 0, di sini disebutnya theta 0. Di sini sudutnya negatif. Ya, negatif theta 0. Oke, itu. Kemudian di titik sembarang, kalau kita ambil titik sembarang, misalnya titik P, maka kecepatannya kita biasanya sebut dengan V. Dan kalau kita uraikan, ini adalah Vx, ini adalah Vy. Dan Anda lihat, V0 ini juga kalau kita uraikan, ini adalah V0x, ini adalah V0y. Ya, dan kalau Anda lihat V0x dengan Vx ini sama. Mengapa? Karena di sumbu X itu gerak lurus beraturan. Karena gravitasi hanya ada di sumbu Y. Ya, perlambatan itu hanya ada di sumbu Y. Di sumbu X tidak ada perlambatan. Dan tidak ada percepatan. Sehingga kecepatannya selalu sama. Dimanapun. Misalnya di sini, ya kecepatannya sama. Ya, tidak pernah berubah. Ya, itu ciri gerak lurus beraturan, sehingga kecepatan kapan saja itu sama dengan kecepatan awal pada sumbu X. Dan kalau kita lihat trigonometri Anda sudah mahir, ini adalah V0 cos theta 0. Sementara di Y berubah, ya, makin lama makin hilang. Bahkan di titik tertinggi ini V-nya 0. Yang ada cuma Vx. V-nya 0, ya. Di titik tertinggi. Sehingga rumusnya jadi kayak VT itu, VT sama dengan V0 plus AT, begitu ya. Ini V0Y. Nanti A-nya min G, gitu. Jadi kalau kita masukkan, jadi nanti kalau kita masukkan jadi V0Y min GT. Nah, ini kan. Sedangkan V0Y-nya sini aja. V0Y-nya adalah V0 sinus theta 0, ya, yang ini. Di depan jadi sinus. Gitu. Oke, kemudian di sini nanti kita hitungnya delta X ya. Delta X itu artinya X kurang X0 ya. Jadi kalau dibilang delta X itu X kurang X0. Nah kalau X0-nya 0 ya tinggal X kan gitu. Itu kalau gerak lurus beraturan ya Vx kali T. Gitu. Jadi kecepatan pada sumbu X kali T. Mau V0 boleh karena Vx dengan V0x sama. Sementara kalau delta Y yang ikuti itu V0T tambah setengah AT kuadrat, GLBB. Ya, tentu V0-nya V0Y, ini T-nya tetap T, ini A-nya min G. Jadi nggak usah dihafal rumusnya. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian di titik tertinggi, cirinya itu adalah VY-nya 0.
Ya, dan kalau Anda masukkan di sini nanti ketemu waktunya. Ya, ketemu waktunya. Ya. Kalau Anda nggak hafal bisa juga kan, bisa tidak perlu dihafal. Kemudian akhirnya dari sini Anda masukkan Y, Anda masukkan X, ya. Itu ada rumusnya semua, ya. Oke, saya tidak perlu menghafalkan rumus, silakan dihafalkan aja rumusnya sendiri. Ini sumbu Y GLBB. Ya. Yang penting bagi saya adalah gerak pada sumbu X itu adalah gerak lurus beraturan. Kecepatannya kapan saja selalu sama dengan kecepatan awal pada sumbu X. Kecepatan awal pada sumbu X adalah V0 cos. Itu yang penting untuk soal ini. Ya, sementara V-nya berubah-ubah. Oke. Kalau Anda mau hafalkan, di sini ada tinggi maksimum, mau hafalkan boleh, tapi saya nggak perlu menghafal ya. Oke, kita kerjakan soalnya. Oke, kita ke soal ya. Kecepatan sebuah proyektil saat menuju tinggi maksimumnya. Jadi kecepatan proyektil saat menuju tinggi maksimumnya adalah, jadi VH ya. VH itu kan sama dengan Vx. Sama dengan Vx karena V-nya 0 ya. Di titik tertinggi. Setengah kecepatannya, gitu. Ini dibilang setengah kecepatannya ketika mencapai setengah dari tinggi maksimumnya. Setengah dari tinggi maksimumnya, anggap aja ini P, titik sembarang ya. Ini ketinggiannya setengah dari Y maksimum. YP ya, tinggi maksimum. Y tinggi maksimum itu ini. Jadi setengah dari VP. Nah, seperti ini ya, setengah dari VP. Ya, dari sini kita dapat VP sama dengan 2Vx. Gitu. Kali silang ya. Kemudian Vx itu sama dengan V0x ya. Jadi V sama dengan V0x ini. Vx itu dengan V0x sama karena GLB kan. Sehingga kalau kita masukkan V0x tadi sudah kan ya. V0x itu adalah V0 cos theta 0. Sudut fasenya theta 0. Anggap aja theta lah ya. Karena di sini nggak ada lagi theta. Supaya tidak nulis 0. Jadi ini sama dengan 2 ya V0x ini, yang ini. Ya, V0 cos theta. Jadi ini 2 kali V0 cos theta. Ya, saya dapat ini VP. Ya, VP yang ini. Sudah saya dapat nih besarnya. Ya, ini kan menyatakan besar ini. Tidak usah arah. Kenapa besar? Karena saya akan menggunakan kekekalan energi. Kekekalan energi mekanik antara titik P dan titik O. Ya, antara titik P dan titik O. Karena yang ditanyakan kan theta ya. Yang ditanyakan theta. Jadi saya akan menggunakan kekekalan energi mekanik antara O ke P. Ya. Di O ini kita anggap aja ini sebagai acuan energi potensial. Ya, jadi energi potensial di O 0. Ya. Ketinggian sini kita anggap sebagai acuan. Sehingga dia hanya ada energi kinetik saja. Dengan kecepatan V0. Jadi setengah M V0 kuadrat. Ya, energi potensialnya 0. Nah, di titik P dua-duanya ada. Ada VP, energi kinetiknya setengah M VP kuadrat. Ditambah ada ketinggian ini, MGH. Gitu. MGH, di mana hanya ketinggian vertikal terhadap acuan adalah setengah Y maksimum. Nah, tentu saja supaya singkat Y maksimum kita harus hafal rumusnya. Karena kalau menurunkan perlu waktu lagi, ya itu yang saya bilang tadi, kalau kita mau tahu rumusnya ya harus tahu rumusnya, ya. Jadi waktunya dapat, nanti disubstitusikan Anda akan dapat rumus Y maksimum. Itu rumusnya adalah V0 kuadrat per 2G sin kuadrat theta. Ya, kalau XM yang ini, kalau YM yang ini. Kalau XM sama V0 kuadrat per 2G. Ya, cuma 2-nya turun sin 2 theta. Jadi hati-hati tertukar ya. Kalau yang horizontal 2 theta, kalau yang vertikal sin kuadrat theta. Dua-duanya V0 kuadrat per 2G. Nah, itu bisa diturunkan. Ya, silakan buka saja di buku ini ya. Penurunannya ada di buku ini. Nah, ada di buku ini. Silakan dibuka. Oke? Jadi saya akan ambil rumus ini.
Y maksimum ini ya. V0 kuadrat per 2G sin kuadrat theta. Ya, jadi Y maksimum adalah V0 kuadrat per 2G sin kuadrat theta. Nah, begini. Sekarang baru saya masukkan. Ini hanya setengah ya. Jadi langsung kita masukkan ke sini. Ya. Jadi kita salin lagi ya. Supaya jelas setengahnya. Oke, biarin aja dulu setengahnya ya. Nah, sekarang saya tulis di sini. Ini. Jadi setengah M V0 kuadrat sama dengan setengah M. Nah, VP kuadrat. Nah, ini VP-nya. 2 V0 cos theta ya. Dari sini kita bisa dapat VP kuadrat. Dari sini kita bisa dapat VP kuadrat. Ya, kita nyatakan semua dalam kondisi awal di sini. Jadi kalau kita kuadratin 2 dikuadratkan 4. V0 dikuadratkan V0 kuadrat. Cos theta dikuadratkan cos kuadrat theta. Nah, ini kita masukkan di sini kan. Ya, jadi setengah M ini kali ini. Ya, VP kuadrat. 4 V0 kuadrat cos kuadrat theta. Nah, tambah MGH. MG. Nah, hanya itu setengah YM kali setengah. Ya. Nah, Y maksimumnya yang ini. V0 kuadrat per 2G sin kuadrat theta. Nah, seperti ini. Ya. Sekarang kita tinggal coret-coret yang sama. Ya. Setengahnya sama nih. Ini nggak perlu ini, setengah. Kita bagi setengah semua. Nah, M-nya juga sama nih. Nggak perlu. Oke, kemudian V0. V0 kuadrat. Di sini ada V0 kuadrat. Nah, habis sisa satu ini. Di sini ada V0 kuadrat, habis lagi. Di sini ada V0 kuadrat, habis lagi. Oke, sementara ini saling dikalikan. G-nya yang habis. Nah, sudah. Jadi sebelah ruas kiri ini tinggal 1. Yang ini sisa 4 cos kuadrat theta. Ditambah, ini hilang-hilang, ini setengah. Sin kuadrat theta bagi 2. Nah, begitu ya. Nanti yang kita tanya, cari tangen theta kan. Tangen theta berapa? Oke, supaya ini persamaannya jadi persamaan trigonometri, maka kita kalikan dengan 2. Supaya tidak ada pecahan. Jadi 1 kali 2, ini jadi 8, ini hilang. Ya, jadi tinggal matematik sekarang. Tidak ada lagi fisika. Ya, 2-nya saya taruh di kanan. Jadi 8 cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 2. Nah, seperti ini. Jadi kita sedang sin. Kalau sedang sin boleh, sedang cos juga boleh. Terserah. Kalau ada yang sedang cos, ya ini aja yang kita rubah supaya positif ya. Ini kan bisa kita rubah jadi 1 min cos kuadrat theta. Ingat ini kuadran 1 ya. Kuadran 1, jadi tetanya itu positif. Jadi nggak usah masukkan harga negatif. Harusnya ini kan plus minus akar. Ya toh? Plus minus maksudnya, tapi nggak usah. Ini aja. Oke, ini tetap 8 cos kuadrat theta. Ya toh? Sama dengan 2. 8 dikurangi 1, 7. 7 cos kuadrat theta. Sama dengan, ini 1 ya. Pindah ke kanan. Jadi ini 1. Jadi dari sini ketemu cos kuadrat theta sama dengan 1/7. Maka cos theta-nya sama dengan 1/7. Nggak usah pakai min karena theta positif. Nah, yang diperlukan tangen. Jadi kita pakai segitiga aja ya. Taruh theta di sini. Cos itu ini. Alas, berarti alasnya 1. Dibagi sisi miring. Berarti ini akar 7. Ini dihitung dengan dalil Pitagoras kan. Ini kuadrat. Ya, akar 7 dikuadratkan 7 dikurangi 1 dikuadratkan 1. Jadi akar 6. Nah, baru kita cari tangen. Tangen adalah sisi di depan sudut. Ini dibagi alas. Sisi di depan sudut akar 6. Alasnya 1. Jadi akar 6. Nah, tinggal cari
jawabannya. Oh, berarti yang B ya. Jadi theta tentu ditulis tangen min 1 akar 6. Kalau Anda pakai kalkulator Anda, ketemu itu theta. Ya, jadi jawabannya B. Kita lanjutkan ke SIMA UI 2021 ya, untuk gerak harmonik. Ya, jadi di sini kalau Anda baca, sebuah balok dengan massa M, ya, jadi kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini, ya. Dihubungkan dengan pegas M. Nah, tapi pegasnya masanya nggak diabaikan. Masanya tidak diabaikan, ya. Jadi massa pegas tidak diabaikan. Nah, Anda sudah tahu kalau massa pegas diabaikan, artinya dianggap dibandingkan terhadap massa beban itu bisa dianggap kecil, maka periode adalah 2pi akar massa beban dibagi tetapan pegas. Tapi kalau massa pegas tidak diabaikan, massa pegas ini harus kita pindahkan ke beban. Nah, kalau kita pindahkan ke beban, dia itu massa pegas itu jadi M/3. Sehingga massa ekivalen, ya, massa ekivalen dianggap total, artinya massa beban plus massa pegas yang dibawa ke sana. Itu akan sama dengan massa beban plus massa pegas dibagi 3. Sehingga Anda harus pakai rumus periode sama dengan 2pi akar massa beban diganti M aksen dibagi K. Maka Anda akan dapat 2pi akar M aksennya Anda masukkan. Massa beban ditambah massa pegas per 3 dibagi K. Inilah jawabannya. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini jawabannya jawaban A. Yang ini. 2pi akar M besar tambah M/3 per K. Nah, bagaimana mentransfer massa pegas ini ke massa beban? Bagaimana mentransfer ini ke massa beban? Sehingga ketika ditransfer dia M/3, itu Anda saksikan saja di sini. YouTube saya ya, di setel aja kalau Anda ingin tahu ya. YouTube periode pegas bermassa, pelajaran untuk kelas 10 SMA MA, soal SIMA UI 2021. Ya, Anda akan dapat bahwa massa pegas ekivalen itu adalah M/3. Jadi kalau massa pegas ini kita taruh semua di massa beban, dia akan jadi M. Dan intinya itu diturunkan dari energi kinetik pegas. Diambil elemen dx. Jadi nanti Anda ambil elemen dx di sini. Ya, Anda ambil elemen dx. Kemudian Anda hitung massanya. Ya, massanya. Cara ngitungnya ya tentu pakai lambda. Lambda itu massa per panjang. Saksikan aja di sini ya, itu pelan-pelan itu. Jadi lambda itu massa per panjang. Jadi pegas dianggap homogen sehingga massa panjang terhadap panjangnya, panjang pegas. Ya. Itu tetap. Gitu. Ya. Atau M sama dengan lambda kali L. Kan gitu. Nah, di sini M dx. Maka kalau massanya cuma dx gitu. Berarti lambda kali dx. Kan gitu. Ya. Karena dia panjangnya cuma dx. Kalau ini kan panjangnya total L. Kalau panjangnya dx ya lambda dx. Baru Anda masukkan lambdanya. M per L dx. Nah, inilah M dx-nya. Ya, massa yang ini. Kemudian Vx itu sudah di situ disebutkan itu di soal. Kalau Anda lihat tuh. Asumsikan semua bagian pegas berosilasi dalam fase dan kecepatan ruas pegas dengan panjang dx sebanding dengan jarak x. Jadi tadi kan begini. Nah, kita kan ngambil panjang pegas di sini dx. Nah, jaraknya terhadap ini tuh x. Gitu. Nah, kecepatan di sini di komponen ini itu adalah x per L kali v. V itu adalah kecepatan beban. Ya, di beban ini V. Jadi kalau Anda ambil pegas di ujung, pegas yang di ujung ini kecepatannya sama dengan kecepatan beban. Tapi kalau di sini lebih kecil. Di sini 0. Nah, ini Vx-nya Anda ambil. Kemudian Anda masukkan ke rumus ini. Ya, Anda masukkan ke rumus ini. Ya. Setengah MDX yang Anda ganti ini. Vx kuadrat, Vx-nya ini Anda kuadratkan, nanti Anda akan dapatkan integral x dx. Ya, sehingga akhirnya dari situ nanti Anda akan dapatkan hasil kalau biasa kan, kalau kecepatannya v itu setengah mv kuadrat. Gitu. Nah, untuk dx ini
Ya, Anda akan dapat kecepatannya nanti setengah kali 1/3 M V kuadrat. Anda akan dapat seperti itu ya, kalau Anda integralkan nanti. Ya, saksikan saja di sini. YouTube periode pegas bermasa. Ya. Nah, sehingga kalau kita identikan, akhirnya kita dapatlah bahwa ternyata masa pegas itu 1/3 M. Kalau dipindahkan ke beban sini, maka masa dari pegas itu adalah 1/3 M. Ya, ini masa pegas dipindahkan ke M. Ya, itu caranya, pakai integral. Ya, teknik integral juga sudah banyak di YouTube ini. Bagaimana integral usaha dan sebagainya. Silakan ditonton ya. Jadi tidak mungkin lagi keluar. Kalau keluar pasti bentuknya angka atau yang ditanyakan beda. Tapi rumusnya akan Anda pakai ini ya. Jadi perhatikan kalau masa pegas tidak diabaikan, ini ditambah M/3. Itu aja. Kalau tadi gerak harmonik sederhana di SIMA UI 2021, sekarang SIMA UI 2020. Soal yang ketiga. Sebuah benda bermasa 0,5 kg dihubungkan dengan pegas ringan melakukan gerak osilasi pada arah horizontal dengan frekuensi 35 Hz. Ya, sama dengan soalnya tadi. Ini ada beban, masanya 0,5 kilo. Dihubungkan dengan pegas ringan, makanya masanya diabaikan kan? Ini masanya diabaikan. Ya. Melakukan gerak osilasi pada arah horizontal dengan frekuensi 35 Hz. Ya. Dan amplitudo 20 cm. Ya, kita pakai sistem internasional 0,2 meter. Besar kecepatan maksimum benda. Jadi besar kecepatan di sini. Ya. Kecepatan maksimum di beban ya. Berapa kecepatan maksimum? Iya. Maksimum ini. Ya, Anda sudah tahu kan? Gerak harmonik sederhana itu dirumuskan oleh Y sama dengan A sin omega T. Ini yang kita sebut amplitudo. Simpangan maksimum. Nah, kalau Anda kalikan dengan omega, Anda akan dapatkan A omega. Atau omega A. Nah, ini adalah kecepatan partikel naik turun. Nah, ini kecepatan maksimum ini. Ya, kecepatan naik turun. Ya, kecepatan naik turun. A kali omega. Ini yang ditanya. Amplitudonya tahu tuh, 0,2. Tinggal kali omega. Nah, omega bisa didapat dari frekuensi kan. Omega itu kan 2πf. Ya, kalau periode 2pi per T. Jadi ini 2, terus F-nya 35, maka Pi-nya kita pakai 22/7. Supaya bisa dicoret dengan frekuensi 35. Ini dengan ini 5. 2 kali 5, 10. Jadi ini 220. Sudah sistem internasional, radian per sekon. Udah tinggal masukin ke sini. Ya, kali 220. Jelas angkanya pasti 44. Angkanya saja, nggak usah lihat. 2 kali 22, 44. Hanya ada satu, D. Jadi jawabnya pasti D. Ya, karena angkanya 44. Jadi mudah saja. Nah, kalau ditanya percepatan maksimum misalnya. Percepatan maksimum misalnya. Ya tinggal kalikan lagi dengan omega. A omega dikalikan omega. A omega kuadrat. Nah, ini percepatan maksimum. Di gerak harmonik sederhana. Ya toh? Kalau ditanya gaya maksimum. Ya udah tinggal M kali A maksimum. Balik lagi kan. M A omega kuadrat kan. M A omega kuadrat, atau kita sering menghafalkan M omega kuadrat A. Ya, kira-kira seperti itu menghafal rumusnya. Oke, itulah 3 soal yang kita berikan di part 2 ini. Gerak parabola dan gerak harmonik sederhana SIMA UI tahun 2020 dan 2021. Mudah-mudahan bisa Anda pahami dengan baik. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Dan jika Anda belum subscribe, silakan di-subscribe supaya Anda bisa mengikuti video pembelajaran kami. Sekali lagi, tetap semangat belajar mandiri di rumah untuk menghadapi ujian mandiri Anda. Saya yakin dengan ketekunan dan kerja keras Anda pasti sukses. Bersama saya, Martin Kanginan.
Terima kasih.